Roman yang sekarang berada di perkemahan pasukan cadangan pun langsung bergegas pergi ke garis pertahanan kelima setelah mendengar teriakan dari seorang prajurit yang mengabarkan kalau kerajaan Hektor sudah menyatakan perang. Garis pertahanan pertama adalah lokasi pertama yang diserang setelah pernyataan perang Hektor, tapi garis pertahanan kelima mempunyai resiko runtuh duluan sebelum garis pertahanan pertama karena di benteng kelima sudah dianggap sebagai surganya perbatasan selatan. Tempat ini sudah kehilangan esensi medan perang sedari dulu. Semua ini terjadi karena orang yang menerima suapan untuk diri sendiri, yaitu Baron Bruce yang merupakan komandan korup. Melihat bentengnya diserang, lantas dia pun menyuruh para pasukannya maju ke depan, sementara dirinya malah kabur ke belakang. Roman yang sedang menuju ke sana pun berpapasan dengannya, dan Baron Bruce yang melihat sejumlah prajurit di depan matanya pun kemudian meminta mereka untuk mengawalnya sampai ke garis belakang daripada memberikan bantuan kepada garis pertahanan. Keselamatan dan keamanan komandan adalah yang paling utama, ujarnya. Mendengar hal itu, lantas Roman pun langsung mencekiknya. Kemudian dia berkata, hukuman seorang komandan yang meninggalkan prajuritnya untuk melarikan diri adalah eksekusi mati. Lantas Roman pun menebas kepalanya hingga terpisah dari tubuhnya, dan setelah itu dia langsung melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di garis pertahanan kelima ada seorang prajurit bernama Stephen yang tengah berjuang mati-matian melawan pasukan musuh. Di saat tubuhnya terkena goresan pedang musuh dan ketika dia sudah mulai pasrah akan hidupnya, lantas Roman pun datang tepat waktu dan langsung menambas anggota tubuh pasukan musuh yang hendak menerkam tubuhnya. Kemudian Roman berkata, Baron Bruce sudah mati, sekarang kau yang akan bertanggung jawab atas tempat ini. Akhirnya mereka pun menyusun rencana untuk melindungi benteng ini, karena kalau Hektor sampai menguasai salah satu garis pertahanan saja, maka mereka akan mendapatkan jalur yang membuat mereka bisa menggerakkan satuan penyuplai. Dan kalau sudah begitu, perang akan semakin bertambah lama. Satu-satunya solusi adalah mereka harus menggunakan pagar untuk mencegah pasukan musuh menerobos gerbang dengan paksa. Rencana sudah tersusun dan Roman pun menyuruh Stephen agar segera memerintahkan pasukannya untuk memasang pagar, sementara dirinya akan mengulur waktu sampai pemasangan itu selesai. Lantas Roman bersama anggota prajuritnya pun langsung merangsek maju ke medan perang. Dengan kehadirannya, perlahan alur perang pun mulai berubah. Kematian selalu mengikuti Roman setiap kali dia bergerak. Ketika dia membunuh 10 orang, prajurit Hektor akan menyerang seolah-olah mereka mempercayai rekannya. Ketika Roman membunuh 20 orang, mereka semua sadar kalau lawan yang dihadapi jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Dan ketika Roman membunuh lebih dari 50 orang, disitulah wajah musuh mulai dipenuhi rasa takut. Terlintas satu cara dalam benaknya untuk mengakhiri perang ini dengan cepat, yaitu dengan cara memenggal kepala komandan musuh. Dia baru menyadari ini setelah melewati berbagai pertempuran di masa lalu, karena pada saat kepala komandan musuhnya terpenggal, itulah momen di mana prajurit musuh akan langsung hancur. Lantas dia pun merangsek maju melewati prajurit yang tidak mengganggunya dan menebas kepala yang menghadang jalannya, hingga pada akhirnya dia pun tiba dan saling berhadap-hadapan dengan sang komandan Hektor, yaitu Baron McLeary. Tak pikir panjang, Roman langsung menebas kepalanya kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Setelah pasukan Hektor kehilangan komandannya, mereka pun mulai kabur ke berbagai arah. Roman dan prajuritnya berhasil mempertahankan garis benteng kelima dan tidak ada satupun yang mati dari anggota pasukannya. Kemudian setelah itu Roman meminta Stephen untuk mencarikan orang yang paham betul dengan perbatasan selatan dan menyuruhnya untuk mengurus medan perang di sini, karena Roman beserta anggota pasukannya akan langsung pergi ke medan perang berikutnya. Lantas Roman dengan dipandu oleh penduduk asli sini dan Henry yang katanya juga ingin ikut bersama Roman pun pergi melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah perjalanan mereka menemukan seorang prajurit yang tengah terbaring sekarat. Dia pun berkata bahwa kemah pelatihan sedang diserang. Mendengar hal itu, Roman jadi bertanya-tanya, kenapa mereka malah menyerang garis di belakang dan bukannya di garis depan? Karena prajurit dari kemah pelatihan selatan bisa melarikan diri sampai sejauh ini, maka ada kemungkinan penyerangan musuh dimulai 30 menit yang lalu. Kalau begitu, kerajaan Hektor pasti menyerang kelima garis pertahanan dengan menggunakan pasukan yang bisa bergerak dengan cepat untuk menyerang secara bersamaan. Tiba-tiba Roman jadi terpikirkan sesuatu dan langsung bergegas ke kemah pelatihan. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Mac Barney yang sedang dikerumuni oleh musuh. Lantas Roman pun menolongnya dan menangkap mereka hidup-hidup. Setelah kemah pelatihan berhasil diamankan, lantas Roman pun menginterogasi 3 prajurit yang sengaja dibiarkan hidup tadi. Dari sinilah Roman mengetahui sedikit informasi kalau tujuan utama mereka adalah lini belakang. Mereka menggunakan taktik pengalihan dengan menyerang kemah pelatihan selatan untuk membingungkan Kairo. Dan kalau rencana mereka berhasil, maka sama
saja dengan perbatasan selatan sudah dikalahkan. Kemudian Roman pun menemui McBurney dan menanyakan tentang yang terjadi di sini. Menurut penuturannya, kerajaan Hector melancarkan serangan kira-kira 2 jam yang lalu. Saat itu, kami sedang mempersiapkan pelatihan untuk kelompok selanjutnya. Tapi tiba-tiba saja, prajurit Hector datang menyerang kami. Kami pun langsung mengumpulkan pasukan untuk menyerang balik. Tapi sayangnya, jurang kekuatan antara kami dengan mereka terlalu besar, jadi kami terbantai. Roman menyela, apa zirah musuh ada yang berbeda? McBurney menjawab, mereka menggunakan perlengkapan yang ringan. Wajah dari orang yang terlihat seperti komandan musuh mempunyai bekas luka. Roman pun berkata, kemungkinan mereka adalah Rangers. Komandan mereka menganggap bekas luka yang didapatkannya dari berbagai medan perang sebagai medali. McBurney menyela, lalu kenapa mereka malah menyerang kemah pelatihan selatan dan bukannya menyerang lini depan? Bukannya maju, tapi mereka malah bergerak mundur. Roman pun menjawab, mereka menyerang garis depan cuman sebagai pengalihan, karena tujuan mereka yang sebenarnya adalah menguasai lini belakang, yaitu gerbang warp. Gerbang warp merupakan kristal misterius yang menciptakan ruang perpindahan. Menguasai gerbang di medan perang sama seperti memiliki alat perpindahan dalam sekejap yang menjadi strategi penting. Selain menghalangi bala bantuan musuh, mereka bahkan bisa mengganti koordinat gerbang warp untuk melancarkan serangan. Kerajaan Hector memegang kepercayaan yang besar dalam memenangkan perang ini. Sebuah strategi yang mereka lancarkan adalah strategi yang pasti memberikan kemenangan kalau berhasil tanpa kendala. Dan jika dilihat dari satuan Hector yang sudah meninggalkan kemah pelatihan 30 menit yang lalu, maka mereka pasti sudah menguasai gerbang warp sekarang. Roman pun berkata bahwa mulai sekarang kita akan bergerak tanpa bantuan dari kerajaan dan kita harus bertahan hidup di sini. Terdapat rumor yang mengatakan bahwa Hector terkena kutukan dewa karena selalu gagal panen. Edwin Hector, orang yang dikenal sebagai jenius terhebat dalam sejarah Hector, pun berada dalam situasi yang memungkinkan kalau kerajaannya akan runtuh kapanpun. Layaknya takdir, terlihat jelas kalau pahlawan muncul pada masa yang kacau. Dalam 1 tahun, Hector mengintai perbatasan selatan sebanyak 48 kali dan menggunakan mata-mata untuk menggali lorong di lini belakang. Satuan Rangers memasuki lorong tersebut dengan diam-diam untuk menduduki gerbang war. Meskipun dia sudah memikirkan operasi dengan begitu cermat, tapi dia tidak menyadari adanya 2 variabel yang terjadi. Di sisi lain, Roman tengah mengontak seorang komandan garis pertahanan pertama, yaitu Condonal. Dalam perbincangannya itu, Roman memberi saran kepadanya agar segera meninggalkan benteng dan mundur ke atas gunung sebelum mereka dikepung oleh pasukan musuh dari depan dan belakang. Tapi Condonal malah mengabaikan peringatannya dan langsung mematikan teleponnya. Tapi Roman tak mau ambil pusing soal itu dan langsung pergi ke atas gunung bersama segenap anggota pasukannya. Dan benar saja, 4 jam kemudian pasukan Hector yang dipimpin langsung oleh sang pangeran mengepung benteng itu dan membombardirnya dengan menggunakan senjata pelontar, hingga pada akhirnya kepala sang komandan pertama yaitu Condonal pun berhasil dipenggal oleh mereka. Dan dengan begitu mereka berhasil menguasai benteng tersebut tanpa masalah. Tapi ada satu masalah yang sempat beliau abaikan, yaitu ketika ada seorang prajurit yang melaporkan bahwa komandan McClary sudah mati di medan perang. Kemudian sang pangeran pun dibawa kepada seorang prajurit yang berhasil selamat dari amukan Roman Dimitri pada saat di benteng kelima. Dia bercerita kalau garis pertahanan kelima tidak mempunyai kesiapan dalam menerima serangan. Kami berhasil memasuki benteng seketika kami menyerang dan Baron McClary memberikan perintah untuk langsung menghancurkan benteng. Tapi setelah itu, tiba-tiba monster itu muncul. Kekuatannya begitu kuat sampai-sampai aku tidak percaya meski sudah melihatnya sendiri. Monster itu membantai semua prajurit hanya dengan seorang diri. Puluhan prajurit langsung mati dalam sekejap. Bahkan Satria Aura tidak mampu menahan serangan monster itu. Mereka semua mati dalam sekejap. Dan kami langsung kalah perang cuman gara-gara kemunculan satu orang itu. Saat mendengar hal itu, sang pangeran langsung teringat dengan informasi tempo lalu yang mengabarkan kalau pemegang peringkat termuda dari Kairo ditempatkan di perbatasan selatan. Dalam benaknya beliau berkata, padahal kami sudah memakan waktu bertahun-tahun untuk melakukan persiapan yang sempurna, tapi tiba-tiba muncul variabel yang tidak menentu. Tapi karena ombak perang sudah berpihak kepada mereka, apalagi mereka berhasil menguasai perbatasan selatan, akhirnya beliau pun memilih untuk mengabaikan masalah itu. Walaupun dia juga tahu kalau Roman Dimitri pasti bersembunyi ke atas gunung dan memilih untuk tetap melanjutkan rencananya ke tahap selanjutnya, yaitu bernegosiasi dengan kerajaan Kairo. Sementara itu, di kerajaan Kairo sedang mengadakan rapat dengan
para raja-raja lainnya untuk mendiskusikan masalah ini. Walaupun sedari tadi beliau nampak murka karena mereka semua belum juga datang, padahal situasinya sudah tegang. Karena Raja Kairo, yaitu Daniel Kairo, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia membutuhkan perizinan dari bangsawan pemegang kekuasaan untuk menggerakkan pasukannya. Dan setelah mereka tiba, yaitu Marquis Benedict dari fraksi bangsawan, Kon Denver dari Pro Valhalla, dan Kon Gregory dari fraksi Pro Kronos, lantas rapat pun dimulai. Pada awalnya rapat masih berjalan lancar. Raja Kairo juga masih bisa menahan diri walaupun wilayahnya sedang diserang. Tapi ketika mereka mendengar bahwa kerajaan Hector sudah menduduki gerbang war dari seorang penjaga, disitulah amarah Raja Kairo sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia berteriak dan menyalahkan mereka. Andai saja kalian memberikan hak untuk mengambil keputusan sebagai raja tanpa menunggu perizinan, tidak mungkin perbatasan selatan akan dalam bahaya seperti sekarang. Kemudian muncul lagi seorang penjaga yang mengabarkan kalau sang pangeran mengirim komunikasi sihir. Dalam pertemuan virtual itu, sang pangeran mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah kompensasi perang. Dia menginginkan sejumlah emas yang nilainya setara dengan perbatasan selatan, dan kalau mereka tidak memberikannya dalam kurun waktu 3 hari, maka perbatasan selatan akan menjadi wilayah Hector. Dan kalau mereka berusaha untuk mengulur waktu, maka semua sandera di perbatasan selatan akan dibantai. Sebenarnya sang pangeran terpaksa melakukan hal ini walaupun dia sendiri sebenarnya tidak mau. Tapi melihat harta kerajaan Hector yang sudah menipis gara-gara gagal panen, ditambah lagi mereka terlambat membayar bunga kepada Goldbank, membuat sang pangeran yang jenius terpaksa harus berubah menjadi iblis. Semua itu dia lakukan demi keluarganya dan demi rakyatnya yang sedang kelaparan. Keempat raja pun kembali melakukan rapat, dan karena gerbang warp sudah jatuh ke tangan musuh, mereka tidak punya pilihan lain selain memberikan emas yang diminta oleh sang pangeran. Tapi Kon Denver dari Valhalla tiba-tiba menolak. Dia berkata bahwa kita masih punya Roman Dimitri di perbatasan selatan. Menurut laporan yang aku terima, Roman Dimitri berhasil mempertahankan benteng kelima, dan kalau dia bisa mengubah ombak perang, maka kita punya kemungkinan untuk menang. Tapi Raja Kairo menolak, karena walaupun Roman adalah satria bintang ketiga, tidak mungkin dia bisa mengalahkan semua musuh hanya dengan seorang diri. Marquis Benedict juga sepakat. Dia berkata, Roman adalah masa depan Kairo. Daripada kita harus kehilangan bakat seperti dirinya, lebih baik kita membayar uang tebusan yang mereka inginkan. Dalam benaknya sang Raja Valhalla bergumam, sudah kuduga mereka tidak menyadari kemampuan Roman Dimitri yang sesungguhnya. Menurut informasi yang aku dapatkan dari si pendeta, Roman mempunyai nilai dan bakat yang lebih tinggi dari 4 bintang. Dialah satu-satunya variabel yang bisa mengubah arus perang ini. Akhirnya beliau pun memutuskan untuk menutup informasi itu rapat-rapat. Kemudian berkata kepada mereka semua, jika memang itu keputusan kalian, maka aku tidak bisa menolak. Tapi beri waktu 3 hari. Kalau misalkan tetap tidak muncul variabel tertentu dalam peperangan selama 3 hari, maka kita akan menerima tawaran sang pangeran. Mereka setuju dan keputusan pun sudah ditetapkan. Di sisi lain, Roman yang sudah membangun tempat persembunyiannya di atas gunung pun jadi bertanya-tanya. Kelaparan, penyergapan, dan perang. Seharusnya ini tidak mungkin dilakukan dengan situasi Hector yang sekarang, tapi faktanya mereka melakukannya. Itu berarti tujuan mereka adalah berusaha menduduki perbatasan selatan dalam sekali gerak, karena tentunya mereka tidak mampu melanjutkan perang berkepanjangan, atau bisa dibilang mereka seperti sedang mempertaruhkan nasib kerajaan hanya dengan taruhan semata. Dan beberapa saat kemudian, seorang prajurit tiba-tiba melaporkan kepada sang pangeran bahwa kita kehilangan kontak dengan skuadron pertama yang pergi untuk membereskan sisa-sisa pasukan musuh. Lalu muncul lagi seorang prajurit yang melaporkan hal yang sama, bahwa skuadron kedua dan ketiga juga tidak menjawab. Kemudian Jackson pun menjelaskan, tepat setelah kami menjatuhkan garis pertahanan pertama, kami memberikan perintah kepada skuadron ketiga untuk membereskan sisa pasukan musuh. Tapi semua komunikasi dengan skuadron ketiga terputus 1 jam yang lalu. Melihat situasi komunikasi dengan skuadron ketiga terputus satu persatu, itu tandanya mereka semua sudah mati di tangan musuh. Dan kira-kira kerugian yang kita terima adalah 300 prajurit. Kegelisahan dan kekhawatiran sang pangeran selama ini akhirnya menjadi kenyataan. Bukannya melarikan diri melewati gunung, dia malah memilih untuk menetap dan bertarung di perbatasan selatan, gumamnya. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, akhirnya sang pangeran pun memutuskan untuk membunuh tikus yang mengganggu rencananya. Dia memerintahkan Jackson untuk menarik mundur pasukan di benteng kedua sekarang juga. Kemudian dia naik ke atas dan mengelilingi anak gunung tersebut bersama anggota pasukannya. Keputusan yang diambil sang pangeran bisa dibilang merupakan keputusan yang sangat berani, karena dia mengabaikan garis pertahanan kedua hanya untuk menghentikan 1 orang. Tapi Roman lebih hebat lagi, dia memanfaatkan hal ini dengan membunuh satu persatu pasukannya secara diam-diam.
diam. Karena di kehidupan yang sebelumnya, Roman atau Baek Jong Hyuk mempelajari seni bela diri Night King. Bahkan dia dikenal sebagai Shadow Phantom karena telah berhasil membunuh 38 Master Murim hanya dengan seorang diri. Maka hal sepele seperti ini bukanlah apa-apa baginya, karena seni bela diri Night King adalah kegelapan itu sendiri. Satu persatu mereka pun mati di tangan Roman sebelum mereka sempat bereaksi, apalagi menyadari kehadirannya. Suara-suara jeritan terdengar meraung dari ponselnya. Kemudian sang pangeran pun berusaha menenangkan mereka semua. Tapi Thompson, yaitu seorang satria Hector, berkata, "Kami tidak bisa melihat lokasi musuh dimanapun, tapi prajurit mulai berjatuhan satu persatu. Dan kami bahkan tidak mengetahui cara atau dari mana datangnya musuh menyerang. Dia seperti hantu tanpa wujud. Kami sama sekali tidak bisa melawannya." Sebenarnya Thompson itu pendekar pedang aura. Dia memiliki indera yang lebih tajam dari orang biasa. Tapi bahkan dia sama sekali tidak bisa mendeteksi musuh. Lantas sang pangeran hanya bisa berkata, "Jangan biarkan kegelapan mengelabui kalian. Aku akan memimpin bala bantuan sekarang juga." Mendengar hal itu, lantas Thompson pun berkata kepada para pasukannya untuk segera membentuk formasi bertahan. Lalu setelah itu dia mencoba mendeteksi hawa keberadaan lawan dengan auranya. Sesosok hawa panas tertangkap dalam radarnya. Kemudian dia pun langsung merangsek maju untuk menebasnya. Tapi sialnya, sosok itu bukanlah Roman Dimitri, melainkan kawan seperjuangannya. Dan Roman yang asli tepat berada di belakangnya. Terdiknya, dia sengaja memanfaatkan rekan-rekannya sebagai umpan. Roman pun berkata, "Apa kau pikir bisa mengalahkanku hanya karena sudah menyadari hawa kehadiranku?" Sontak, Thompson langsung menyerangnya, tapi berhasil ditangkis dan diserang balik olehnya. Tidak menyerah begitu saja, dia pun langsung berteriak untuk memberitahukan lokasinya. Tapi lagi-lagi, usahanya itu sia-sia, karena Roman sudah menghalangi suara di sekitarnya dengan mana. Lantas, Roman pun menyiksanya secara perlahan. Dia menusuk punggungnya secara perlahan dan menebas kakinya dengan dangkal. Kemudian dia mengambil ponsel yang tergeletak di tubuhnya dan berkata, "Aku mengetahui yang kalian pikirkan sekarang. Penduduk kerajaan kalian hampir mati gara-gara musibah yang belum pernah terjadi. Dan alasan kenapa kerajaan Hector mati-matian berusaha menduduki perbatasan selatan adalah karena satu alasan saja, yaitu demi menyelesaikan semua permasalahan kerajaan melalui perang. Kalian berusaha menjadikan perbatasan selatan sebagai sandera untuk mendapatkan sejumlah uang dari Kairo. Tapi masalahnya, aku sudah menyadari semua itu. Sekarang kalian kehabisan waktu. Sedari awal, kalian tidak mungkin bisa bertahan sampai 3 bulan karena kurangnya persediaan makanan. Dan aku akan terus menghalangi rencana kalian." Suara bunyi kresek-kresek terdengar dari ponsel genggamnya. Dan sang pangeran membalas argumennya, "Aku tidak akan menyangkal semua perkataanmu barusan. Kerajaan Hector memang sedang mengalami kelaparan yang besar dan sudah mencapai batas untuk meminjam dari pihak luar. Tapi demi keluar dari lingkaran hutang yang tak ada habisnya itu, kami tidak punya pilihan lain selain mengambil keputusan ini." Roman menyela, "Apa kau menyuruhku untuk memahami situasi kalian?" Sang pangeran menjawab, "Bukan. Itu cuma untuk menjelaskan betapa mati-matiannya kami sekarang. Takdir kerajaan Hector dipertaruhkan dalam perang ini. Dan seperti katamu, kami mulai kehabisan waktu. Tapi bukan berarti kami bisa mundur begitu saja. Kami tidak bisa menyia-nyiakan kematian rekan-rekan kami. Jadi tolong sampaikan pesan ini kepada Kairo. Kalau kami tidak mendapatkan apapun, maka kami akan menyebarkan racun mayat Necromancer di seluruh tempat dan mengubah daratan ini menjadi tanah kematian. Aku sebagai pangeran kerajaan Hector sudah bersiap akan melakukan apapun demi menyelamatkan rakyatku. Lalu apa keputusanmu? Apa kau akan jatuh bersama Hector yang sudah disudutkan atau melakukan negosiasi dengan kami?" Sejenak, Roman termenung. Dalam benaknya dia bergumam, "Padahal aku sudah mengakuinya sebagai orang yang luar biasa, tapi berani sekali dan mengancamku." Sambil menyiksa prajuritnya, lantas dia pun berkata kepada sang pangeran, "Aku tidak tertarik dengan kesulitan yang dialami oleh Hector. Perang sudah dimulai dan kalian yang sudah melewati batas duluan. Aku akan bertindak mengikuti tindakan yang kuanggap benar. Jangan pernah berharap kepada aku. Aku tidak akan mengampuni satu nyawa pun. Bahkan jika kalian memilih untuk menyerah atau melarikan diri, aku akan mengajar kalian sampai pedangku berhasil mencabut nyawa kalian semua. Kalau kau memilih kematian sambil memberikan perlawanan sampai akhir, maka kita akan segera bertemu." Mendengar hal itu, lantas sang pangeran pun berkata kepada Jackson, "Kerahkan pasukan kita sekarang juga untuk mengepung lokasi dari alat komunikasi. Demi kebaikan Thompson yang mati dengan rasa sakit, aku akan menguliti Roman Dimitri dengan tanganku sendiri." Di sisi lain, Roman sedang mengajari para pasukannya sebuah trik agar bisa menghilang tanpa menggunakan banyak tenaga, yaitu dengan cara memasang bebatuan dan ranting pohon di sekeliling
tubuhnya. Roman menjelaskan bahwa seluruh material yang ada di bumi ini mengandung mana, dan kalau seseorang bisa mengendalikannya, maka kita bisa membuat ruang dimensi dengan bahan-bahan tersebut, dan nama teknik ini dikenal sebagai susunan perangkap. Lantas mereka pun menggunakan teknik itu untuk melawan pasukan musuh, dan pihak musuh sampai kebingungan dengan serangan dadakan mereka. Alhasil mereka pun mati sebelum menyadari keberadaan mereka. Di saat yang sama terjadi pertarungan di area lain. Rekan seperjuangan Kevin berkata bahwa dia adalah monster yang paling cepat bertambah kuat. Juga terjadi di area yang lain. Vulcan dan Puki berhasil menyelesaikan tugas mereka. Serangan tiba-tiba dari 4 kelompok dilakukan di saat bersamaan, dan operasi ini pun berhasil. Seorang prajurit sampai melapor kepada sang pangeran bahwa ada penyihir di pihak Cairo, karena di lokasi yang terang sekalipun mereka tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang kami. Mendengar hal itu, sang pangeran nampak bingung. Penyihir itu lebih langka dari pendekar pedang aura, apalagi sebagian besar dari mereka adalah anggota menara sihir yang merupakan organisasi netral. Dia sangat yakin kalau ini bukanlah sihir, melainkan hanyalah sebuah tipuan. Ia bisa mengetahui tipuan seperti ini kalau dia memeriksanya sendiri. Tapi sekarang para prajurit sedang mempertaruhkan nyawa mereka, dan ini bukanlah waktu yang tepat untuk membongkar tipuan semacam itu. Dan demi waktu yang tepat itu, Roman Dimitri harus jatuh ke dalam jebakanku, ujarnya. Di sisi lain, seorang prajurit Hector mempertaruhkan nyawanya demi meledakkan pecahan artefak ke seluruh arah, terutama ke tubuh Roman. Pecahan cahaya tersebut menyelimuti tubuh Roman dan menunjukkan lokasinya seperti kunang. Pasukan musuh pun sibuk saling melaporkan keberadaan Roman menggunakan ponselnya. Tapi semua pasukan musuh yang mengejarnya mati di tangannya. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan sang kapten satuan Ranger, yaitu Jackson. Tak pikir panjang, mereka pun langsung merangsek maju sesaat setelah mata mereka saling beradu.